Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita akan mulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang berada di rumah tangga mereka masing-masing. Engkau begitu baik Tuhan, bahkan selalu baik dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dari pagi dengan tubuh jiwa roh yang sehat, hingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan dan kesempatan yang kami akan pergunakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui ucapan kami, melalui perbuatan kami, bahkan yang tidak terlihat oleh orang lain sekalipun Tuhan, yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami, layakkan kami. Kalau sebentar kami akan menaikkan ucapan syukur kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Memberi kekuatan yang baru bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami semua yang ada dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami semua dapat bersatu hati di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk memimpin ibadah kami pada malam hari ini, dan kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 988, Saat Ku Datang Padamu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku ratakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Nyamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Saat ku datang, saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku
bersujud di kakimu. Jamahanmu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu saat ku datang. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu.
memenuhi setiap hati kami. Haleluya, kuasai hati kami Tuhan, kuasai pemikiran
sukacita-Mu Tuhan. Penuhkan hati kami dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saat ku datang padamu Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jemaat-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Jahat-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu merubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Mari kita akan satukan hati kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga untuk jadwal yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati, biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar gereja Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kota kita tercinta Lamongan. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, hingga kedua hamba Tuhan ini dapat menggembalakan kita umat Tuhan menuju kesempurnaan iman. Juga kita doakan untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, biar kiranya Tuhan melawat bangsa dan kota kita, melalukan segala apa yang ada saat ini, pandemi yang masih terus berlangsung ini. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Bahkan kita doakan mereka yang bekerja begitu luar biasa, untuk pemerintah, untuk tenaga medis, para medis, untuk aparat keamanan, dan semua rakyat Indonesia, biar kiranya Tuhan memberkati. Juga kita yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, juga Tuhan memberkati. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu
Kalau pada kesempatan hari ini kami bersama boleh berdoa malam Tuhan Yesus, kami bersahati sepakat di dalam Tuhan. Dalam hati pikiran kami terus hanya tertuju kepadamu. Karena Tuhan adalah yang memampukan kami, yang memberi kekuatan kami sehingga kami bisa mengerjakan semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Sungguh tidak habis-habisnya Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami. Dengan apa kami membalas semuanya selain kami bersyukur Tuhan, dan membawa diri kami semakin sungguh-sungguh lebih lagi mau taat setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga kami semua yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar Tuhan Yesus, ibadah doa malam hari ini, sehingga boleh menjadikan kekuatan buat kami, semangat buat kami, untuk terus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, mengajar kami, membimbing kami, Tuhan menyadarkan kami, setiap firman-Firman-Mu memberikan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kepada-Mu. Ampuni segala salah dosa kami, kekurangan, kelemahan kami, keterbatasan kami, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga pastori, hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala yang terkasih. Tuhan Yesus terus dan terus tidak pernah jemu-jemunya. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan jamah. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan Engkau pulihkan keberadaannya. Segala sakit yang dirasakannya Tuhan, Engkau angkatkan Tuhan Yesus. Engkau lepaskan, bebaskan, beri kemenangan Tuhan. Sehingga hamba-Mu berdua senantiasa dibolehkan untuk selalu sehat walafiat. Tuhan Yesus, tubuh jiwa rohnya Engkau jaga, Engkau lindungi. Sehingga Tuhan hamba-Mu berdua dengan tubuh yang sehat terus memuliakan nama-Mu, melayani kami semua jemaat-Mu, dibawa di dalam iman yang sempurna Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga besar pastori yang ada, baik anak-anak semua, cucu, menantu Tuhan dimanapun berada, Engkau juga ada di sana, memberkati dengan kasih kemurahan-Mu yang melimpah. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita dari Tuhan terus mengalir dalam keluarga pastori. Terima kasih Tuhan, melingkupi dengan damai sejahtera-Mu terus menerus. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, penatua, diaken Tuhan, para pemimpin pujian, sang leader singer, juga memain musik, juga Tuhan multimedia, hamba-hamba-Mu yang melayani semua dari bahkan hal yang terkecil sekalipun. Tuhan, semua Engkau perhitungkan, yang berdoa syafaat kepada-Mu, ya Tuhan, kiranya Engkau tahu setiap kerinduan kami saat kami menghadiri hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu mencurahkan isi hati kami. Kami butuhkan aliran kasih-Mu Tuhan Yesus, jamahan kuasa-Mu, sehingga melawat setiap kami semua. Karena kami tahu Tuhan, kuasa kasih-Mu merubah setiap kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Engkau memberkati dalam setiap pelayanan para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, dengan cinta kasih, dengan saling mendoakan, saling mengasihi, saling memberi kekuatan, saling membangun di dalam iman, sehingga dalam setiap pelayanan mereka kerjakan dengan segenap hati, dengan kekudusan di dalam Tuhan, semuanya saling bergandeng tangan, semuanya hanya tertuju bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau memberkati semuanya dengan tubuh yang sehat, sehingga ada sukacita senantiasa dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu semuanya. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk kemajuan gereja-Mu ini Tuhan,
semakin hari semakin bertambah-tambah. Tuhan Yesus, jiwa-jiwa baru juga Engkau kirimkan Tuhan, sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa berkemenangan yang datang mau bertobat kepadamu dengan caramu sendiri Tuhan. Engkau menolong kami semua sehingga gereja ini boleh semakin maju berkembang bagi kemuliaan namamu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus juga ibadah-ibadah yang ada, mulai dari ibadah raya 3 sesi. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang ada. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu semua semakin rindu dekat kepadamu, walaupun dalam masih kondisi keadaan pandemi ini masih ada Tuhan. Mereka semua Tuhan dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala, selalu rindu dekat kepadamu, berjumpa dengan Engkau, merasakan kasih dan lawatanmu, membutuhkan firman-Mu. Engkau memberkati semua jemaat-Mu dengan kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Semuanya tanpa terkecuali Tuhan, mulai dari anak-anak sampai masa usia semakin lanjut Tuhan Yesus, mereka selalu makin sungguh-sungguh dekat kepadamu. Baik juga Tuhan, doa malam seperti saat ini kami kerjakan, baik doa-doa pagi di gerejamu Tuhan Yesus, juga Tuhan ibadah baik pemuda remaja, sekolah minggu, mungkin ada rencana untuk bertatap muka, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang akan bukakan jalan, semuanya menjadi lebih baik, sehingga ibadah-ibadah berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun, dan semuanya terpelihara di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang ada semakin sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Tuhan, Engkau melawat dalam keberadaan mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah. Kami juga berdoa untuk Bapak Martin, Tuhan jamah segala sakit penyakitnya. Apapun yang dirasakan Tuhan juga kuasa. Tuhan, Engkau menolong dengan caramu yang ajaib. Kalau kemarin Engkau menolong hamba-Mu, saat ini juga Tuhan pasti Tuhan, Engkau mengenapi janji-Mu, ya dan amin. Engkau jamah dan pulihkan, sembuhkan dengan sempurna, sehingga hamba-Mu boleh setia kembali, sungguh-sungguh setia kepadamu. Tuhan, juga yang lainnya Tuhan jamah. Tuhan, beri kekuatan, berikan kesemangat yang baru, berikan kesehatan yang baik, yang menghadapi masalah tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan semuanya menjadi baik adanya. Tuhan, terpujilah namamu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau melawat baik saudara-saudara kami kekasih, juga anak-anak remaja yang mungkin bersekolah di luar kota, yang Tuhan bekerja di luar kota. Engkau juga pelihara, jaga, lindungi kerinduan kami, mereka semua juga terus Tuhan jaga. Tuhan tak pernah meninggalkannya, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan hindarkan dari mara bahaya celaka, jauhkan dari kuasa-kuasa jahat kegelapan dunia ini, sehingga semuanya Tuhan, anak-anak kami tetap teguh, tetap taat, setia kepadamu, terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan, tetap bergantung kepadamu, menjadi terang dan menjadi saksi dimanapun anak-anak kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia, situasi kondisi yang masih COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan semuanya saling meneduhkan hati Tuhan, saling mau taat setia, patuh pada peraturan yang ada, sehingga semuanya dapat diatasi. Engkau memberkati para pemimpin bangsa, dari yang tertinggi sampai pusat, daerah-daerah yang terpencil. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan mereka semua boleh saling Tuhan Yesus Tuhan Yesus berhubungan satu dengan yang lain dengan baik, walaupun ada batasan tertentu, tapi semuanya saling memberikan solusi yang terbaik untuk terus semuanya dapat diatasi. Terima kasih Tuhan Yesus,
semua yang sudah bekerja di depan Tuhan Yesus, para medis, kesehatan semuanya. Engkau memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kota Lamongan kami serahkan dalam tangan-Mu, juga kota ini berikan ketenangan, ketentraman, keamanan Tuhan Yesus, berikan kedamaian, Tuhan kesejahteraan kota ini, sehingga kami semua juga merasakan hamba-Mu, umat-Mu yang ada di kota ini semuanya bersinergi sama-sama membangun kota ini lebih maju lagi, lebih aman, tentram dan tertib Tuhan, dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, firman yang Kau sediakan buat kami, Kau mau tegur kami, Kau mau ingatkan kami. Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan firman-Mu, sebelumnya kiranya Tuhan Kau urapi dengan kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Kau sendiri yang berkuasa atasnya, sehingga firman-firman-Mu boleh Tuhan Yesus benar-benar tersampaikan kepada kami dengan jelas Tuhan. Kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih lagi Tuhan, semakin heran bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan semua doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Aleichem. Kalau pada malam hari ini kita bersyukur dapat kembali lagi bersekutu bersama, sekalipun masih di rumah masing-masing, masih secara online, tapi kita bersyukur masih dapat melakukannya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita terus melakukannya dalam kehidupan ini, supaya kita semakin hari semakin diperbarui kehidupan kita, semakin hari kehidupan kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kita mau merenungkan dalam pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Markus pasal 26 ayat Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Dalam perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Tentunya ayat ini sudah sering kita baca atau kita dengar, yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan kepada para muridnya ketika pada saatnya nanti ketika Yesus harus menghadapi maut atau mati di kayu salib, maka para murid akan mengalami keguncangan iman. Ayat yang ke-27 dikatakan, "Kamu semua akan terguncang imanmu." Ini sebuah peringatan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Tetapi
para muridnya merespon kurang bijak ya. Seharusnya ketika Tuhan atau gurunya berkata demikian, harusnya mereka bertanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan ketika menghadapi situasi yang demikian, yang mengguncang, yang mencekam, yang tidak sesuai dengan keinginan, tetapi justru mereka semua ya, apalagi pemimpin mereka, Petrus sebagai pemimpin menyatakan di ayat yang ke-29a, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Ini yang dikatakan Petrus ya. Dengan penuh percaya diri, aku tidak mungkin terguncang ya. Karena mungkin pikirnya dia kan adalah seorang pemimpin dari para murid-murid yang ada, kemudian tiap hari selalu bersama Yesus, selalu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus kemanapun Yesus pergi. Hampir dipastikan Petrus ini ada, karena Petrus salah satu murid inti daripada Yesus. Ya. Dengan penuh percaya diri, sekali-kali tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi Tuhan Yesus menekankan sekali lagi, memberikan peringatan lebih terperinci khusus terhadap Petrus. Karena Petrus begitu merespon ya dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh keyakinan, dengan menunjukkan kekuatannya sendiri, maka Tuhan memperingatkan sekali lagi bahwa aku berkata kepadamu di ayat yang ke-30, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Setelah hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, Petrus ini tetap bersikukuh ya, bahkan lebih bersungguh-sungguh berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Mungkin ketika kita membaca kisah ini, kita menertawakan Petrus ya. Wah, ceritanya kok Petrus seperti orang yang ya sok-sok kuat imannya, kok nggak mau mendengarkan gurunya, peringatan akan gurunya. Tetapi respon Petrus ini juga seringkali mewakili dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam masa yang tenang, masa yang senang, kalau kita ibaratkan perjalanan itu seperti berada di sebuah kapal, ombaknya tenang, tidak terjadi ombak yang besar sehingga kapal pun mengalami ketenangan. Kita menganggap diri kita ini sudah kuat ya. Diri kita ini sudah kokoh berdiri dalam iman di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika firman Tuhan memperingatkan untuk terus waspada dan berjaga-jaga, karena di depan itu pasti kita akan menghadapi sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang sukar. Kita akan menghadapi ombak yang besar, atau bahkan mungkin menghadapi angin badai yang begitu hebat dalam kehidupan ini. Seringkali kita anggap remeh seperti Petrus, tenang, aku kan sudah melayani Tuhan puluhan tahun, pasti aku tidak akan terjatuh. Aku kan sudah
mengiring Tuhan sekian lama, memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Aku tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Aku tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Aku tidak akan pernah lari daripada Tuhan. Ya, pada saat masa tenang, kita belum melewati masa itu, kita akan seperti Petrus ya. Bahkan seperti murid-murid yang lain, meyakinkan bahwa sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi seringkali kita melihat banyak orang Kristen belum sampai menyerahkan nyawanya ya, hanya karena tersinggung, hanya karena salah paham sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena mungkin sesama pelayan Tuhan ada ketidakcocokan, kemudian wis gak pelayanan. Atau mungkin sesama jemaat ada yang salah paham, ada gesekan sedikit, sudah tidak mau tegur sapa, ya. Atau bahkan wis gak nang gereja-gerejaan, gak ibadah-ibadan, gak paten, ya. Itu adalah wujud dari kegoncangan iman kita. Ketika kita menghadapi sesuatu dan kita tidak bisa berdiri tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam kesetiaan kita beribadah, di dalam kesetiaan kita berdoa, itu tanda atau alarm bahwa diri kita sudah mengalami kegoncangan iman, sekalipun tidak sampai mungkin murtad atau meninggalkan Tuhan ya, atau mungkin beralih keyakinan yang lain. Tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk setia kepada Tuhan, lalu tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang membuat kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Jam-jam doa yang dulu kita bangun sedemikian rupa, dengan penuh keyakinan, dengan kerajinan kita, dengan kesungguhan hati kita, tetapi dalam sebuah peristiwa tertentu, lalu membuat kita untuk berhenti total, tidak berdoa, itu adalah sebuah wujud penyangkalan kita kepada Tuhan. Kita sudah tidak lagi percaya 100% kepada Tuhan, sehingga kita meninggalkan apa yang menjadi keyakinan kita pada awalnya. Ketika kita memiliki kasih mula-mula, kita begitu menggebu-gebu, kita begitu antusias dalam segala sesuatu, dalam mengerjakan segala sesuatu, hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan Tuhan, kita selalu giat. Tetapi ketika terjadi peristiwa tertentu, kita menghadapi tantangan kehidupan, kita menerima ketidakadilan di dalam dunia ini, kita mendapatkan fitnaan di dalam dunia ini, terhadap sesama kita difitnah yang tidak-tidak, lalu kita berhenti total untuk mengiring akan Tuhan. Itu adalah sebuah kegoncangan iman dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah penyangkalan kehidupan kita ya, terhadap Tuhan. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu di Warta kalau nggak salah ya, ada artikel yang memberikan ilustrasi yang cukup baik. Ketika dalam sebuah peti ada 10 botol, itu semuanya sama. Kalau dilihat secara kasat mata semuanya sama. Tetapi ternyata ada 2 botol yang memiliki kekuatan yang lebih, yaitu tahan banting ya. Kalau dibanting masih kuat, tidak mudah pecah. Bagaimana kita mengetahui bahwa botol-botol itu, atau mungkin kita bisa mengetahui 2 botol mana yang benar-benar tahan banting ya. Tentunya caranya yaitu dengan melempar botol-botol itu ya, dilempar satu-satu baru ketemu, oh 2 botol ini betul-betul tahan banting ya, tidak mudah pecah.
Demikian dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya mengklaim dari pihak kita sendiri, oh aku ini kuat, aku ini sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Tidak, tetapi kita harus menghadapi situasi-situasi yang sulit, masalah yang sulit. Kita harus menghadapi badai kehidupan dalam dunia ini. Peristiwanya tentu tidak sama dengan Petrus. Kalau pada waktu itu Petrus sebagai murid Yesus, dia menghadapi bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus yang adalah guru dan Tuhannya itu harus ditangkap dan mati di tiang kayu salib. Itu adalah sebuah cambukan bagi mereka, karena mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, mereka memaknainya secara fisik, tetapi Yesus datang memang sebagai pembebas, tetapi bukan hanya pembebas secara fisik, pembebas penjajahan, tetapi pembebas atas penjajahan dosa manusia. Itu yang lebih penting dalam kehidupan ini, karena percuma kita merdeka secara fisik tetapi hati kita masih dalam penjajahan dosa, tidak lepas dari dosa. Oleh sebab itu Yesuslah yang membebaskan manusia sehingga manusia bisa mendapatkan pengharapan yang baru, mendapatkan keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib. Peristiwanya sangat berbeda, zamannya sangat berbeda, tetapi yang pasti kita akan menghadapi masa-masa itu, masa-masa yang tidak terpikirkan oleh kita, situasi yang sulit, masa-masa yang kita harus mengalami pergumulan yang tadinya mungkin kita bisa bersantai, kita bisa tidak terlalu memikirkan kehidupan ini, tetapi oleh karena situasi keadaan kita harus berpikir ke arah sana, berpikir kehidupan ini bagaimana, dan akhirnya ketika kita mentop kekuatan kita, maka kita akan ingat kepada Tuhan. Ya. Dalam menghadapi situasi yang mencekam, dalam menghadapi badai kehidupan ini, mari kita sebagai orang yang percaya harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita merasa, oh aku sudah sampai level sekian, sudah tidak butuh Tuhan lagi, atau mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi mengadakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, sudah bebas. Ya, kalau seperti game itu mungkin ada level tertentu, wah dia sudah menjadi kuat, menjadi segala-galanya. Ya, itu game permainan. Tetapi dalam kehidupan nyata, kehidupan kita tidak bisa mencapai level yang segala-galanya terus bebas, terus seperti Tuhan. Tidak bisa. Kita sepenuhnya, bahkan selamanya, kita ini manusia yang terbatas, yang tetap membutuhkan Tuhan. Jadi jangan pernah, karena kita memiliki pengalaman yang luar biasa, pengalaman supranatural, lalu kita bebas, tidak usah melakukan hubungan dengan Tuhan, tidak berinteraksi dengan Tuhan, melepaskan Tuhan, lalu kita bisa berbuat kehendak kita. Tidak bisa. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Karena yang mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, mereka yang percaya dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan hanya sekedar percaya Yesus itu Tuhan, tetapi mau menaklukkan diri kita, tunduk kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang menjadi
perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita mau buka di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Di sini sang pemazmur menyatakan bahwa ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, kita harus memiliki iman yang teguh. Pemazmur menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan iman. Di dalam hidup ini, dengan segala persoalannya, yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Di ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita harus tetap mendekat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mendekat secara fisik. Kalau Petrus pada saat itu sudah mendekat secara fisik, ya, kalau kita tidak menangi secara fisik. Tetapi Tuhan itu dapat kita dekati melalui doa-doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Ya. Memang Tuhan tidak terlihat saat ini, tidak terlihat, tetapi dapat kita rasakan. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti selalu hal itu tidak ada. Ya. Seperti kita bangsa ini atau bukan bangsa ini, ya, seluruh dunia juga menghadapi yang namanya COVID-19. Virus ini tidak terlihat oleh mata, tetapi ternyata virus ini memiliki kehidupan dan bisa berkembang biak melalui perantaraan manusia. Demikian juga Tuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi Tuhan itu benar-benar ada dan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mendekatlah kepada Tuhan, pakailah waktu-waktu kita untuk mendekat kepada Tuhan dengan berdoa, dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga itulah yang akan membentuk kehidupan kita. Iman kita akan tetap bertumbuh, sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit. Kita akan dapat berdiri tegak, kita akan dapat berdiri kokoh dalam kebenaran Tuhan. Bukan malah kita lalu melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, tetapi tetap kita berada di dalam jalan kebenaran Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sekalipun nampaknya mungkin situasinya seolah-olah Tuhan itu tidak menolong kehidupan kita, ya. Kalau pada saat itu mungkin Petrus melihat, waduh, Yesus guruku mati di kayu salib, pengharapan itu sudah habis, pengharapan itu sudah musnah. Ya.
Tetapi kita sebagai orang beriman harus tetap memiliki iman yang teguh, sekalipun mungkin seolah-olah Tuhan tidak menolong, atau Tuhan berdiam diri, atau Tuhan tidak melakukan apa-apa, tetapi tetaplah percaya dan imani bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap terus mengiring kehidupan kita. Allah terus mengawasi kehidupan kita, umat manusia. Oleh sebab itu, kita harus tetap terus mendekat kepada Tuhan. Janganlah kita mengiri kepada sekeliling kita. Kalau dalam Mazmur 73 ini, orang fasik kelihatannya enak dan baik, tetapi kita sebagai orang beriman harus memiliki keteguhan hati. Biarlah orang fasik menjadi makmur, tetapi pengharapan harta dan hidup kita adalah Allah sendiri yang senantiasa bersama kita, menuntun kita dengan firman dan roh-Nya, menopang kita dengan kuasa-Nya. Di ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, sampai 24 ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini yang harus kita yakini terus dalam kehidupan ini. Kita bisa sedemikian yakin, sedemikian percaya kepada Tuhan kalau kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, berarti kita semakin mengenalnya. Dan kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka tentu Tuhan adalah Allah yang dapat dipercaya. Sudah terbukti melalui sejarah kehidupan umat manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang difirmankan Tuhan selalu ya dan amin, dan itu harus kita yakini hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya firman-Nya itu memang ya dan amin. Dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan surga. Seperti Rasul Paulus, semboyan kita apabila menghadapi aneka kekhawatiran hidup ini haruslah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari pada malam hari ini perenungan firman Tuhan yang singkat dalam membawa kita tetap mendekat kepada Tuhan. Semakin setia beribadah, semakin setia untuk berdoa, semakin setia untuk membaca firman Tuhan, karena hidup ini semakin hari semakin sulit. Dalam menghadapi virus corona saja, manusia sudah kelimpungan menghadapinya. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, maka kekhawatiran, ketakutan itulah yang akan menguasai kehidupan kita sebagai umat manusia. Memang virus ini berbahaya, bisa mematikan, tetapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita meninggalkan Tuhan dan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami kebinasaan selamanya. Janganlah kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendekat kepadanya, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan dan hidup kita semakin diberkati oleh kelimpahan kasih Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan dan hidup kita benar-benar dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup ini akan
menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan yang menguji iman kami. Apakah kami tetap setia kepada Engkau atau kami justru sebaliknya meninggalkan Engkau. Biarlah Tuhan, Kau mau kuatkan kami, kuatkan iman kami supaya kami tetap percaya dan mempercayakan hidup ini hanya kepadamu, dan kami tetap mendekat hanya kepadamu, bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Seperti dalam Mazmur 73, bahwa hanya Engkau lah pertolongan dalam kehidupan ini, hanyalah Engkau sumber kekuatan yang kami dapatkan dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat melewati segala badai kehidupan yang ada, segala peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini dapat kami lalui bersama dengan Engkau, sehingga kami tetap teguh, berdiri, tegak, sehingga kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami manusia yang lemah tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami selalu, biarlah nasihat-nasihat firman-Mu memenuhi pendengaran kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nilai-nilai kekristenan boleh ada dalam kehidupan ini, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Biarlah kami semua mendapatkan jaman kasih-Mu, mendapatkan kemurahan kasih-Mu, sehingga kami semakin hari semakin merasakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya dalam kelimpahan kasih-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami syukuri ibadah doa malam pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.